Sinopsis Hometown Cha-Cha-Cha Episode 3. Drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha, tengah digemari oleh para penikmat drakor. Terbukti, drama Korea ini berhasil meraih rating tinggi, yakni 6,8%, untuk episode pertama, dan 6,7% di episode keduanya. Terlebih, di episode 3 dan 4 lebih seru, dan membuat penonton tersipu malu, melihat chemistry yang dibangun oleh pasangan pipi lesung Hye Jin, dan Ketua Hong. Mereka berdua mulai menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Dalam episode 4 pun juga, Lee Sang-yi, second lead dalam drama Korea ini, yang dikabarkan menjadi rival Ketua Hong, mulai muncul. Bagaimana keseruan drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha episode 3? Berikut cerita selengkapnya. Hometown Cha-Cha-Cha dibuka dengan Hye Jin yang ingin pergi ke Seoul, untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Saat ia akan berangkat menuju Seoul, kejutan tak terduga datang tepat saat ia keluar rumah. 3 nenek dengan wajah polos sudah berbaris ingin ikut serta ke Seoul, dengan berbagai macam alasan. Tentu, Hong Do-sik juga berada di sana dengan pakaian rapinya. Hye Jin kaget, dan akhirnya tanpa bisa mengelak, ia membawa rombongan nenek-nenek itu. Perjalanan ternyata tidak semulus yang ia bayangkan. Hye Jin harus menghadapi berbagai kericuhan selama di dalam mobil. Namun, para nenek-nenek itu tetap asyik mengobrol, sambil mengunyah makanan yang sudah disiapkan mereka sebelumnya. Sebuah insiden tak terduga menyebabkan semua makanan itu tertumpah, dan tentu saja membuat mobil Hye Jin menjadi kotor. Tidak hanya itu, nenek-nenek tersebut juga begitu merepotkannya, karena sedikit-sedikit harus ke toilet. Beberapa kali Hye Jin terpaksa harus menghentikan mobilnya. Hye Jin hanya bisa menghela nafas, dan meneruskan perjalanannya hingga sampai Seoul. Sesampainya di acara pernikahan, Hye Jin berkumpul dengan teman alumni kuliah, dan ia terlihat tidak nyaman karena mereka seakan merendahkan Hye Jin, yang membuka klinik di desa. Acara pun selesai, dan Hye Jin keluar gedung, dan tidak sengaja melihat ibu dari pengantin, dan pengantin sedang perpisahan yang membuat ia terharu, dan Do-sik melihatnya. Mereka berdua pun pulang bersama, dalam perjalanan Hong Do-sik tertidur pulas, hingga sampai di desa Gongjin. Dalam adegan lain, diketahui bahwa, Hye Jin mengubah posisi kursi mobil yang diduduki Hong Do-sik, agar terasa nyaman. Tidak disangka, momen Do-sik dan Hye Jin di depan gedung pernikahan sempat terpotret oleh salah satu teman kuliah Hye Jin. Teman kuliah tersebut langsung membagikan foto tersebut di grup obrolan kelas. Teman Hye Jin lalu mulai bergosip bahwa Hye Jin kini sudah memiliki kekasih. Hye Jin berencana mengaku bahwa Do-sik merupakan kenalannya yang kebetulan bertemu di sana. Sebelum sempat mengirim balasan, teman lainnya mengatakan bahwa Do-sik tampan sekali, dan bertanya di mana Hye Jin bisa menemukan pria setampan itu. Melihat obrolan ini, Hye Jin urung mengaku bahwa Do-sik hanya kenalannya. Ia pun akhirnya membalas dengan mengatakan bahwa pria itu bukanlah kekasihnya. Ia pun tidak tertarik pada pria itu. Pria itu hanyalah seseorang yang terus mengejarnya. Ia pun merasa puas dengan jawaban skakmat itu. Setelah kembali ke desa Gongjin, Yoon Hye Jin kembali bekerja seperti biasa. Salah satu pasien yang datang ke klinik Hye Jin adalah seorang nenek. Nenek ini orang yang selalu memberi Do-sik makan, sepeninggal kakeknya meninggal. Menurut Hye Jin, gigi sang nenek harus diimplan, dan biayanya tidak murah. Sang nenek pun bersikeras untuk mencabut giginya yang rusak. Hye Jin yang merasa sedikit kesal, lalu bertanya apakah nenek tersebut memiliki uang. Mendapati pertanyaan itu, sang nenek memilih pulang ke rumahnya, dan tidak ingin melakukan perawatan gigi. Hong Do-sik kemudian marah kepada Hye Jin. Ia berkata, sifat seseorang memang sukar diubah, dan tidak sopan. Hong Do-sik kemudian mencari uang untuk membantu sang nenek merawat giginya. Namun yang terjadi, sang nenek marah. Tak habis akal, Hong Do-sik menghubungi Hye Jin. Dia akan membayar biaya perawatan gigi nenek tersebut, namun, silahkan Hye Jin mencari akal untuk berbicara pada si nenek. Di saat yang bersamaan, Hong Do-sik menceritakan tentang cumi-cumi kesukaan sang nenek, namun kini tak bisa dimakannya, karena giginya yang rusak, hingga perjuangan nenek tersebut menyukseskan anaknya. Hye Jin kemudian marah. Dia bilang cara orang tua membuat anaknya bahagia, adalah dengan menjaga kesehatan. Kemarahan Hye Jin bukannya tanpa masalah. Pengalamannya ditinggal meninggal ibunya sejak kecil, yang membuat dia mengutarakan hal tersebut. Keesokan harinya, Hye Jin mengunjungi rumah sang nenek. Setelah disuguhi makanan oleh si nenek, Hye Jin meminta sang nenek datang ke klinik. Ia akan membuat gigi si nenek sembuh, dan bisa memakan cumi. Untuk masalah biaya, sang nenek hanya perlu membayar biaya bahannya saja. Tak berapa lama, si nenek datang dengan membawa uang. Dia bilang,
Untuk apa mencari uang terus-terusan, jika ia sendiri tidak bisa menikmatinya? Si nenek ingin menikmati makanan kesukaannya, sebelum meninggal. Semua cerita ini membawa penonton ke suasana sedih dan menitikkan air mata. Setelah mengobati giginya, si nenek bercerita tentang Hyejin kepada Hong Do-sik. Kepala Hong ini pun sadar, bahwa penilaian dia terhadap dokter gigi asal Seoul itu salah.